Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita, yaitu agama Islam. Wa faddala dinana ala sairil adyan. Allah memberikan keutamaan kepada agama kita dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala ala alaih. Kita semua memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Wa nashkuruhu ala na'maih. Dan kita pun semuanya bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Kita semua bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Wa nashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita pun semuanya bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah selalu salawat dan salam kami ala habibina, kepada kekasih kami, wa uswatina fi hayatina, contoh tauladan yang baik dalam hidup kami, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi. Sampaikan juga ya Allah salawat dan salam kami kepada keluarga dan para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah dan bersungguh-sungguh mengikuti jejak-jejak Nabi kami sampai datangnya hari kiamat nanti. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian selalu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Senantiasalah kalian mengucapkan kata-kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum, supaya Allah perbaiki amal ibadah kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan supaya Allah ampuni semua dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa orang-orang yang mau mentaati perintah Allah dan Rasulnya, faqad faz, maka sungguh ia telah beruntung, fauzan azima, dan mendapatkan keberuntungan yang besar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wasma'u aidan fi qawlihi tabaraka wa ta'ala. Dengarkan juga wahai hamba Allah, ahibbati fillah, saudaraku yang kucintai karena Allah, fi qawlihi tabaraka wa ta'ala, tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada. Hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang kalian kerjakan untuk menuju hari esok. Maknanya adalah hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah sangat teliti terhadap apa saja yang kalian kerjakan. Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan pertemuan kita di malam hari ini dijadikan Allah sebagai pertemuan yang bisa menggugurkan semua dosa-dosa kita dan mengangkatkan semua derajat kita di sisi Allah
dan semoga juga pertemuan ini salah satu sebab menghantarkan kita kepada kesuksesan dunia sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Karena ini dari sekian berapa tahun kita tidak bertemu. Udah lama Pak ya. Lebih kurang 2 tahun Pak ya. Lebih kurang 2 tahun ini kembali dipertemukan Allah. Mudah-mudahan lebih bermakna pertemuan kita ini lagi. Amin ya rabbal alamin. Karena ini baru perdana lagi kita angkat Bapak dan Ibu, judul pembicaraan kita pada malam hari ini. Kita akan membawakan satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nama kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Nama kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Pada halaman yang ke-11. Di dalam kitab tersebut beliau menyebutkan pertama dengan kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hauqalah. Apa itu hauqalah? La haula wala quwwata illa billah. Itu disebut hauqalah. Ya. Kalau ada orang menyebutkan, coba sebutkan hauqalah, maka kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Beliau pun menyebutkan dalam kitab itu dengan ucapan hauqalah, karena ini adalah salah satu zikir yang sangat dicintai oleh Allah. Apabila sering kita mengamalkan zikir ini, kita akan selalu dijaga oleh Allah dari sifat-sifat kesombongan. Dijauhkan oleh Allah kita dari kesombongan. Karena kalimat ini wala haula wala quwwata illa billah. Tiada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Walaupun kita kebaikan yang kita lakukan, kita tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan tanpa pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Itu semuanya atas dengan izin Allah tabaraka wa taala. Al-Aliyyil Azim. Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Kemudian kita sebutkan dulu judul pembicaraannya adalah Unwanus Sa'adah. Unwan apa maknanya? Unwan tanda. Tanda. Sa'adah kebahagiaan. Berarti unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan. Al-abdu, seorang hamba, fi dunia wa akhirah, di dunia dan di akhirat. Berapa tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat? Beliau menyimpulkan cuma 3 saja. 3 saja tanda kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Mana dia yang 3 itu? Yang pertama, idza an'ama alaihi syakara. Apabila Allah berikan nikmat, dia bersyukur. Ini yang pertama. Kebahagiaan seorang hamba itu di dunia, bahkan akan berlanjut di akhirat. Apabila diberikan Allah nikmat, dia bersyukur. Kita yang berhadir di masjid ini ada enggak yang enggak pernah mendapat nikmat? Ada? Selalu. Ini tidak bisa kita luput dari nikmat. Apabila kita bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan istiqamah, beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka yang kita dapatkan dari Allah itulah sebenar-benar nikmat. Tapi apabila ada manusia, dia mendapatkan dari Allah, tapi bukan membuat dirinya semakin taat kepada Allah,
berarti pemberian Allah itu bukan sebenar nikmat buat dia, tapi apa namanya? Istidraj. Itu istidraj namanya. Apabila ada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, dia masih tetap mendapatkan pemberian Allah, tapi bukan sebenarnya nikmat, tapi itu apa namanya? Istidraj. Jadi bedakan nikmat yang benar dan bedakan kalau kepada orang kafir itu istidraj. Kalau kepada orang beriman itu adalah nikmat yang sebenarnya. Idza an'ama alaihi syakara. Apabila diberikan oleh Allah nikmat, dia bersyukur. Ini yang pertama, kebahagiaan seorang hamba. Dan yang kedua, wa idza batuliya alaihi sabara. Apabila diberikan oleh Allah ujian, dia bersabar. Kita bertanya lagi, apakah ada di antara kita yang berhadir di tempat ini enggak pernah dapat ujian? Kalau kita mengatakan saya enggak pernah dapat ujian, berarti awak sombong. Kenapa? Karena ujian mulai dari semenjak manusia berada di dalam rahim, masih bentuk janin, sampai manusia lahir ke dunia, menjelang akhirnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bisa lari, tidak bisa luput dia daripada ujian. Kenapa? Karena apabila Allah berikan ujian kepada orang beriman, ada beberapa hal derajat yang akan Allah berikan kepadanya. Apa kemuliaan yang akan Allah berikan kepadanya di saat Allah berikan ujian kepada orang beriman? Yang pertama, kalau kita paham tentang ayat Allah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang apabila ditimpakan oleh Allah musibah, ujian, ya, qalu, mereka berdoa kepada Allah. Apa doa mereka di saat dapat ujian itu? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milikmu ya Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadamu ya Allah. Orang-orang yang mengucapkan seperti ini di saat diberikan Allah ujian, apa yang akan Allah berikan kabar gembiranya? Lihat ayat sesudahnya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu, yaitu orang-orang yang beriman, yang ketika Allah berikan Allah ujian kepada mereka dan mereka memuji Allah, maka alaihim salawat, mereka mendapatkan salawat dari Allah. Subhanallah. Apa makna salawat? Kalau Allah yang bersalawat kepada hambanya, maknanya itu adalah maghfirah, ampunan. Siapa orang-orang yang selalu mengembalikan setiap urusannya, apalagi tentang masalah ujian yang dia dapati dalam hidupnya, dia kembalikan kepada Allah, maka ujian yang dia terima dari Allah itu untuk menggugurkan dosanya. Gugurkan dosa. Makanya kata Rasulullah dalam Sahih Muslim, apa kata Rasulullah? Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha. Tidak ada satupun ujian yang diberikan Allah kepada orang yang beragama Islam, kecuali ujian yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beragama Islam itu salah satu sebab untuk menggugurkan dosa hamba-hambanya. Hatta syaukah, walaupun duri sekalipun yang tertusuk ke dalam tubuhnya. Subhanallah. Indah tak agama Islam itu? Indah. Makanya kita tadi memuji Allah di awal muqaddimah tadi. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam.
Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, yang telah memberikan petunjuk kepada kami, yaitu agama Islam. Sebaik-baik ajaran dari sekian agama yang ada hanya adalah agama Islam. Jadi siapa yang mengatakan Islam itu radikal, jangan-jangan dia yang radikal. Iya. Siapa yang mengatakan Islam itu teroris, berarti dialah yang dikhawatirkan jatuh kepada teroris. Islam itu tidak mengajarkan radikal. Islam itu tidak pernah mengajarkan teroris. Islam itu indah. Ayuhal muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, tanda kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat, apa dia kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa idza idnaba istaghfara, apabila dia berdosa dia memohon ampun atau dia beristighfar. Saya tanya yang tiga. Pertama tadi, apabila diberikan Allah nikmat, dia bersyukur. Apabila diberikan Allah ujian, dia bersabar. Apabila diberikan Allah, apabila dia pernah berbuat dosa, dia beristighfar atau memohon ampun kepada Allah. Yang tiga ini pernah tidak kira-kira luput dari kita? Hah? Hati-hati menjawabnya, Pak. Kita tidak bisa lari dari yang tiga ini. Yang tiga ini pasti ada pada diri kita. Pasti pernah kita dapat nikmat, pasti pernah kita dapat ujian, pasti pernah kita berbuat dosa. Bismillah. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, sekarang sudah ada terjemahannya ke bahasa Indonesia, 2 jilid dia, yang direvisi oleh Syekh Salim Id Al-Hilali hafizahullah, dan semua hadis-hadisnya sudah ditakhrij, artinya sudah diteliti apakah benar ini hadis sahih atau hadis hasan atau hadis gharib, atau pokoknya itu tidak diragukan lagi. Itu enaknya sekarang Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mengkonyok hati-hati kalau beli buku. Kalau beli buku usahakan itu pertama dia punya catatan kaki, rujukan. Nah, catatan kaki itu rujukan. Jangan sekali-kali pernah membeli buku kalau tidak ada catatan kakinya. Ini akan mudah kita terjerumus kepada kesesatan. Salah satu usaha kita agar terjauh daripada kesesatan, karena kita tidak ingin sesat. Tidak ada orang yang beramal ingin sesat, tidak ada. Ya, tidak ada. Ingin semua, mereka ingin selamat dunia dan akhirat. Tapi ada sebagian tidak bertanggung jawab di ketika mengisi tulisan-tulisan, mencatat. Makanya jangan bangga. Para penulis-penulis itu memang banyak pahala, tapi banyak juga dosa kalau tidak teliti. Hati-hati itu. Salah satu di antara pertanda akhir zaman itu, suatu saat nanti kata Rasulullah, banyak para pengarang-pengarang kitab, tapi tidak ada rasa takutnya lagi kepada Allah. Sembarangan menyusun kitab. Jadi pesan Al-Fakirul Hakir ila rahmatillahi tabaraka wa ta'ala kepada kita semua Bapak dan Ibu, apalagi anak-anakku yang masih dalam keadaan sekolah, kuliah, sekolah, maka usahakan di ketika membaca buku itu ada rujukan, catatan kakinya, rujukannya dari mana pengambilannya. Biasanya itu kitab itu ketika dia membahas satu masalah, misalkan tentang masalah salat, kemudian ada dalil-dalil, kemudian ada perkataan-perkataan yang diambilnya dari hadis, dari perkataan para sahabat dan yang lain tabiin, dibuatnya kadang-kadang satu, lalu dikurung dilingkarinya, lalu kalau dibuatnya lingkaran di atas berarti lihat di bawah, pasti ada keterangan satu di bawah, kemudian dijelaskan ini terdapat di dalam kitab Targhib wa Tarhib
jilid yang ketiga halaman 423 yang dikarang. Lebih selamat kita. Jadi ketika ada orang nanti yang mengarang, yang membantah argumen kita, yang membantah apa yang kita sampaikan, mudah kita menyampaikan. Ini bacanya. Jadi kalau seandainya pun kaji yang kita sampaikan ini juga ada yang berani membantah, nanti kita kasihkan kitabnya. Ini kitabnya, baca sendiri. Itu dia salah satunya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan yang tadi. Wa idza idnaba istaghfara. Apabila dia pernah berbuat dosa, dia beristighfar. Fa inna hadhil umur ats-tsalatsah. Sesungguhnya yang 3 perkara tadi, ya, unwanu sa'adatul abadi wa alamati falahati fi dunia wa akhirah. Itu adalah pertanda kebahagiaan dan pertanda keberuntungan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Wala yanfaqu abadun anha abadan. Yang 3 perkara itu juga manusia tidak akan pernah luput darinya. Berarti yang 3 ini pasti ada pada diri kita terus menerus. Pasti ada. Ayyuhal muslimun, Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan yang pertama tadi. Apa yang pertama? Tanda kebahagiaan. Idza an'ama alaihi syakara. Apabila diberikan Allah nikmat, dia bersyukur. Baik. Supaya lebih sempurna rasa syukur seorang hamba kepada Allah atas nikmat yang diberikannya kepada kita, kesempurnaan syukur itu ada 3. Kesempurnaan syukur itu ada 3. Yang pertama, hati mengakui semua yang didapat adalah dari Allah. Ini dulu pertama, hati kita. Hati kita mengakui semua yang didapat itu adalah dari Allah. Bukan karena ilmu kita, bukan karena jerih payah, enggak itu. Sadari itu semuanya yang kita dapatkan itu adalah dari Allah. Itu hati. Setelah hati sudah mengakui semua yang didapat dari Allah, baru berpindah kepada yang kedua. Apa dia yang kedua? Lisan menyebutkan tahmid. Seperti yang terdapat dalam surah Ad-Duha pada ayat yang ke-11, ayat yang terakhir. Apa dia? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, artinya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, fahaddits. Apa itu hadits? Selalulah ucapkan. Apa yang kita ucapkan? Pujian. Pujian. Fahaddits. Tahaddats bin ni'mah, membicarakan tentang nikmat. Itu sangat penting. 2. Yang ketiga, ini penyempurna. Kesempurnaan rasa syukur seorang hamba yang beriman kepada Allah di saat ia mendapatkan nikmat itu. Yang ketiga adalah seluruh anggota tubuh ini dibawa untuk kebaikan. Bawa ini. Semua anggota tubuh kita ini bawa kepada kebaikan. Jangan bawa dia kepada kemaksiatan. Jangan. Subhanallah. Kalau ini ada pada diri kita yang 3, Masya Allah, Tabarakallah, Bapak dan Ibu, berarti kita sudah mendapatkan kebahagiaan di dunia. Tapi ingat, kebahagiaan di dunia ini bukan artinya kita tak pernah mendapatkan ujian. Baduto Ustaz Ahmad Dahlan Tumah.
Bahagia ceknya. Tapi semakin taat ke Allah, semakin banyak ujian ku. Di mana tak bahagianya? Oh, di dunia terbatas Bapak. Ada batasan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah kebahagiaan. Tapi yang paling sempurna kebahagiaan orang beriman di akhirat. Itu kesempurnaannya. Kalau di dalam sorga nggak ada lagi ujian. Semuanya adalah kenikmatan, benar-benar kenikmatan. Nggak ada di situ lagi Bapak dan Ibu yang dilarang. Semua adalah halal. Semua boleh. Itulah kesempurnaan. Kalau ingin mencari kesempurnaan, tunggu dulu nanti janji Allah tuh. Kalau kesempurnaan di dunia, jangan harap. Jangan pernah mengharapkan kesempurnaan di dunia. Tidak akan pernah kita temukan. Karena apalagi manusia. Yang dua ini pasti ada. Apa dia? Ada kelebihan, ada kekurangan. Setiap manusia. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Udah 3 tadi ya. Pertama, hati mengakui semua yang didapat dari Allah. Kedua, lisan memuji Allah. Yang ketiga, semua anggota tubuh dibawa untuk beramal soleh kepada kebaikan. Dibawa kepada kebaikan. Ayuhal ahibati billah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya, coba kita buka surah An-Nahl. Firman Allah tabaraka wa taala, karena kita berbicara bukan hanya sekedar kata-kata saja, tapi ini adalah penjelasan dari Allah tabaraka wa taala di dalam surah yang ke-16 dari susunan Al-Quran, yaitu surah An-Nahl pada ayat 97. 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila amalan salihah. Man amila amalan salihah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh. Ini perlu kita jelaskan dulu. Amal soleh. Karena banyak manusia menyangka bahwa amal soleh itu adalah petunjuknya dari dirinya atau dari diri orang lain. Bukan. Tapi amal soleh itu adalah petunjuknya dari Allah dan Rasul. Itu amal soleh. Ya. Petunjuk amal soleh itu bukan dari manusia, tapi petunjuk amal soleh itu dari Allah dan Rasul. Makanya ketika ditanya, ma huwal ibadah? Apa itu ibadah? Katakan, al-ibadah ismun jami'un li jinsin. Ibadah itu adalah nama suatu kumpulan istilah. Ya. Ibadah itu adalah ismun jami'un li jinsin. Ibadah itu adalah nama kumpulan suatu istilah minal aqwal, dari beberapa ucapan, wal af'al, dan dari beberapa perbuatan, ya, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin, ya, lima yuhibbuhullah wa yardah, yang mendatangkan cinta dan ridho Allah. Itulah ibadah. Jadi ibadah itu bukan datangnya dari
petunjuknya dari manusia, tapi dari Allah. Dari Allah. Makanya heran Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada orang meninggal di satu tempat, tidak perlu disebutkan. Kita ikut mengantarkan jenazah. Ketika sampai di kuburan di pusara, kemudian saya mengambil karena salah satu di sunnahnya apabila jenazah itu sudah diletakkan ke lahat, ya, di lahat, dia supaya tidak terbalik karena dia kan miring, dimiringkan. Diambillah untuk supaya pengganjalnya itu tanah dikepal. Ketika saya kepal tanah itu, jadi keluarga dari si mayatku kira mau mengambil tanah, rupanya nyo adzan di kuburan tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok adzan di kuburan? Dah, bilang. Udah, ndak adzan tuh, ndak pedulinya dong, ndak pedulinya. Dia tetap adzan. Akhirnya kita biarkan, ndak mungkin kita ribut. Bid'ah, dolalah, neraka, ndak mungkin kita ribut. Dia udah adzan di situ. Jadi ada cara-cara metode dakwah itu sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas petunjuk dari Allah Tabaraka wa Taala. Contoh dulu, mungkin kita anak-anak Ustadz udah tahu nih. Dulu kan ini kisah sebelum kita lebih lanjut. Dulu ada seorang laki-laki Badui dari perkampungan pedalaman datang masuk ke dalam masjid. Ketika dah sampai ke masjid, dibukanya celananya, lalu dia kencing dalam masjid. Kencing dalam masjid. Orang adu di masjid. Rasulullah ada. Datang sahabat mengangkat suara. Apa kata Rasulullah? Tahan dulu. Jangan, biarkan selesai dia. Subhanallah. Sampai selesai. Buang air kecilnya. Akhirnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai orang Badui ini buang air kecil, lalu apa kata Rasulullah? Fulan, ambil ember, siram ya, bersihkan. Cuma itu. Jadi ya Rasul. Hanya seperti itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah yang dikatakan oleh Nabi. Bagaimana kalau seandainya, ya, tadi si orang Badui pada saat buang air kecil, dia tenang sasak kok. Lalu awak mengangkat suara, kamu ndak tahu diri. Ada rasa takutnya, karena dia rasa takutnya, akhirnya nyo berlari-lari, akhirnya berserakan air kencingnya. Semakin susah dibersihkan kalau seperti itu jadinya. Tapi kalau dibiarkan seperti itu, biar sampai selesai, tidak sulit dia membersihkan. Itulah metode dakwah. Jadi kalau ada kita saksikan, ada orang berbuat salah, kita lihat dulu kondisinya. Jangan katakan haram, dolalah, neraka. Jangan. Ribut, tidak ada gunanya. Jadi metode dakwah itu ada. Lalu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita sampaikan. Habis selesai penguburan, kita ajak dia 4 mata. Dah. Dari sia udah dapat. Minta maaf. Bahasa Minang loh. Padahal bercampur-campur. Bang. Tadi waktu di pekuburan kok azan? Dari mana bang dapat tentang masalah azan di kuburan tuh? Apa kata beliau? Ustaz, apa memang salah tuh? Kan bagus tuh ceknya. Bagus tuh. Itu yang saya dapatkan dulu dari guru saya katanya. Dari guru saya di pengajian. Rupanya ada juga orang yang menyampaikan tentang masalah diperintahkan azan di ketika saat ada orang mengantar jenazah, memasukkan jenazah ke dalam lahat. Coba dulu itu Pak. Jadi kapan? Di mana bang dapat itu? Saya merantau
Dia merantau ke satu tempat dan di pengajian dia aktif pengajian itu. Disitulah dia temukan. Akhirnya Bapak dan Ibu, kita bukalah saat itu kitab I'anatut Talibin. Salah satu kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Sayyid Bakri Syata, hafizahullah, ya Allah yarham. Dia itu I'anatut Talibin ini 4 jilid. Ya, 4 jilid. Dan itu terdapat di dalamnya salah satu penjelasan tentang mengadhankan ketika memasuk mayat ke dalam lahat itu ditemukan adalah bid'atul munkarah. Langsung disebutkan di situ. Bid'atul munkarah itu adalah menambah-nambah dalam agama yang tercela, mungkar. Walaupun menurut dia baik, tapi itu tercela. Makanya kita katakan tadi, ibadah itu bukan datangnya petunjuknya dari manusia, tapi petunjuknya ibadah itu dari Allah dan Rasulnya. Ini yang perlu kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sampaikan. Sedikit lagi, udah azan. Ya, sedikit lagi. Ini apa-apa, Pak? Man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun, didasari dengan iman, akidah yang benar, tauhid yang benar, ya. Maka apa kabar gembira dari Allah kepada mereka yang beriman, yang mau beramal soleh tadi? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh, lam litta'lil, falanuhyiyannahu, maka sungguh kami pasti, apa pasti? Akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kalau hidup baik berarti sa'adah fid dunya wal akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Apakah itu saja? Belum. Wala najziyannahum ajrahum, dan sungguh kami akan memberikan balasan kepada mereka, ya, bi ahsani ma kanu ya'malun, ya. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Jadi kesempurnaan itu, kebahagiaan itu didapat di ketika di akhirat. Itulah dia. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Subhanallah. Barakallahu fikum. Ini baru pembahasan kita. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ini belum cukup lagi. Ini insyaallah ronde kedua nanti. Kita akan kajian ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Saya tidak mau terlalu bebas mengambang. Karena kajian ini memang betul-betul, ya, sekali sebulan, berarti kita buat sambung menyambung. Jadi kita nggak ngambang, kadang ini yang baca itu lu yang enggak, seperti itu. Kalau enggak ketujuh, ya enggak apa-apa. Artinya kalau enggak cocok, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Siapa yang mau bertanya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Fadhol. Untuk bentar ya, untuk supaya lebih lebih jelasnya, berapa menit antara adzan dan iqamah? 6 menit. Hah? 6 menit lagi. Ayo, fadhol. Tahlil.
Oh, talqin. Oh. Iya. Baik. Tentang masalah talqin ya. Bagaimana tentang masalah talqin? Kalau kita perhatikan di dalam kitab Al-Adhkar, makanya miliki kitab ini. Ya. Al-Adhkar An-Nawawi, beli itu kitab tuh. Al-Adhkar An-Nawawi. Yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Kalau yang bahasa Arabnya cuma 1 jilid. Kalau yang terjemahan 2 jilid dia. Kalau yang terjemahannya itu sudah ditahqiq. Pentahqiqnya adalah Ad-Doktor Al-Syekh Salim Aid Al-Hilali. Ya. Di situ disebutkan tentang masalah talqin, ada memang dalil tapi lemah. Dhaif. Ya, dhaif di situ. Lemah, tidak kuat. Salah satu yang dibaca, ya fulan fa idza ja'akal malakanil muakkalani bika. Hai fulan, kadang-kadang dibacanya nama si jenazah tu. Hai Abdullah, nanti apabila datang 2 malaikat menemuimu, lalu dia bertanya kepadamu, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Apa agamamu? Siapa saudaramu? Faqul, ucapkanlah, Allahu Rabbi, Allah Rabbku. Wa Muhammadun Nabi, Muhammad adalah nabiku. Itu adalah lemah. Lemah tuh. Tapi jangan jadikan itu suatu perpecahan. Perpecahan di antara umat Islam. Ambo tetap, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan tentang yang lebih kuat, tentang masalah di ketika memasukkan jenazah, tidak perlu lagi talqin. Talqin cukup di saat dia sakaratul maut. Ya. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang mau meninggal tuh, yang mau wafat itu dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, kalau di kuburan cukup amalkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kalau di kuburan, kalau sudah dikuburkan jenazah, ya, apa kata Rasulullah? Rasulullah melarang orang-orang yang mengantarkan jenazah kalau sudah selesai dikuburkan pulang. Jangan dulu pulang. Tapi kata Rasulullah, istaghfiru li akhikum, mohonkan dulu ampunan kepada Allah untuk saudara kalian ini. Doakan dia. Ini yang lebih kuat. Tapi seandainya masih ada orang yang lebih menalkinkan di satu tempat, ya, kita tidak ada Bapak dan Ibu sampai mengatakan dolalah neraka. Pertama ada, jangan terlalu, Pak, selama masih ada dalil, asalkan tidak sampai kepada dhaif jiddan. Kalau sudah sampai dhaif jiddan, lemah sekali, jangan amalkan lagi. Jangan amalkan lagi. Apalagi maudhu'. Maudhu' itu parah tuh. Maudhu' udah palsu. Para ulama-ulama kita yang begitu sungguh mempelajari tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai dikatakan oleh para ulama dari kalangan para ulama hadis, laulal isnad la sya'a man sya'a.